Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kila man yaba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang sudah kita rasakan, yang belum kita rasakan, nikmat yang kelihatan, yang belum terlihat. Sehingga apabila kita itu diperintah untuk menghitungnya, pasti dan pasti tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kamu disuruh menghitung, niscaya tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Dikatakan dalam Al-Qur'an, "Lau anna fil ardi min sijaratin aqlamun wa sajarun wa sayaudu sab'atun abhurin la nufidat kalimatullah." Andaikan di dunia ini berupa pohon-pohon jadi ranting sebagai pena, ranting-rantingnya itu menjadi pena, lautan menjadi tinta, ditambah lagi 7 lautan, 7 benua, berarti 8 benua. Maka 8 benua ini kering, ranting-ranting habis, nikmat Allah masih banyak.
Maka kita hidup hanya sekali ini, hanya suruh bersyukur saja. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah akan menambah kesyukurannya. Tetapi apabila kita tidak bersyukur alias kufur, maka siksa Allah sangat pedih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman Islam ini akan dibawa setelah kita mati. Orang bilang kalau di dunia ini cuma cerita. Itu nanti setelah kita mati. Di akhirat itu hanya angan-angan aja. Nanti dunia terbalik. Dunia ini tinggal cerita nantinya, maka akhirat itu jadi nyata. Nah, inilah perkara yang gaib yang kita nggak tahu di mana, kapan kita akan mati. Tidak seorang pun yang tahu, ya? Kapan, di mana dia akan mati. Orang mati itu, apalagi tua, sangat pantas. Yang muda pantas juga. Ada juga yang masih bayi mati juga, pantas juga. Karena itu pendapat. Manusia ini sudah dari lahir 120 hari kemudian di dalam perut itu. Ditanya oleh Allah SWT, alas dulu, kamu, ya, bahwa aku itu Tuhan. Semua cabang bayi di perut ibu itu, baik dia dari ibu yang Islam apa non Islam, itu mengatakan, Allahu bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhan. Nah, sejak itulah kodar manusia ini ditetapkan. Umurnya, rezekinya, jodohnya, anaknya. Ada yang sudah bertahun-tahun punya istri, nggak punya anak. 80 tahun itu tapi belum itu punya anak. Contohnya, setiap manusia itu pasti mendapatkan anak. Kalau tanya apa berapa anak, nah, pasti anak yang tanya. Nah, kita nikmat Allah SWT berupa suatu keluarga. Itu termasuk nikmat Allah SWT. Nikmat yang kita syukuri itu Allah yang minta hanya untuk ditetapkan hak-hak Allah SWT. Apa yang bukannya haknya Allah? Haknya Allah ini adalah perintahnya dilaksanakan. Seluruh perintah yang berat, yang ringan, yang besar, yang kecil dilaksanakan sama sekuat kemampuannya. Wa taqullah mastata'tum. Tapi kita paksakan bagaimana caranya untuk takut pada Allah itu sekuat kemampuan. Begitu juga sebaliknya. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dijauhi sejauh-jauhnya. Ini namanya kita yang orang beriman itu apabila kalau misalnya itu qadar baiknya, amal solehnya itu menjadi suatu kegembiraan, maka itulah tandanya orang yang beriman. Begitu juga sebaliknya apabila perbuatan yang tercela, berdosa itu menjadi susah bagi dirinya, maka itu juga namanya yang beriman. Tapi kita selalu diingatkan oleh Allah SWT supaya kita ingat kepada Allah, apapun kerjaannya. Itu Allah sangat cinta kepada orang, apa saja profesinya, tapi tidak lalai untuk ingat kepada Allah.
Di dalam Al-Quran dikatakan, rajulun la tulhihim tijaratun aw bai'un an dzikrillah. Yaitu laki-laki apa saja profesinya gitu. Tidak melalaikan jual belinya, perdagangannya, kegiatannya, aktivitasnya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mauan Allah seperti itu. Sangat suka Allah menjalani. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu orang-orang yang beriman ketika dia itu berdiri ingat pada Allah, duduk ingat pada Allah. Jangan seperti orang-orang yang anak zaman sekarang itu mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau ke kamar mandi ingat kamu. Sekarang dibalik, ya kan? Kekasihnya yang pernah diingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ini maknanya betul. Lalu yang dibesarkan adalah Allah. Jangan kekasihnya. Kan? Biasanya anak muda kan, ada juga orang tua juga kalau lagi mau cinta tuh, wah, istilahnya kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasanya kuat. Nggak ada kuda aja, orang tua juga begitu. Nah, ini bagaimana kecintaan kita kepada Allah itu, Pak? Sehingga semakin lama semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin rindu kepada Allah. Manusia ini apabila dia mendekat, ya, satu jengkal, Allah mendekat satu depak. Barang kita berdebat satu depak, Allah mendekat satu aspak. Barang siapa yang mendatangi Allah SWT dengan berjalan kaki, maka Allah berlari. Maksudnya lebih cepat. Barang siapa yang sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan penuhi semua hajat. La ilaha illallah. Subhanallah. Akbar. Itu coba. Ini udah tingkatan wali itu seperti itu, wali-wali itu. Ya, ini kayak begini juga yang agak sedikit ngantuk-ngantuk itu, Pak. Enggak ngantuk sebetulnya. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan itu. Itu. Dekat sama Allah sekali. Nah, kita ini selalu yang dibicarakan adalah kebesaran Allah. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Rabb. Allah itu sang pencipta. Selain Allah diciptakan. Jadilah langit yang 7 lapis, bumi demikian juga, ada gunung-gunung yang besar, makhluk-makhluk yang paling besar. Kalau dulu istilahnya ada cerita makhluk yang paling besar itu dinosaurus. Tapi nggak tahu kita kayak apa. Nah, cuma ada aja gambar-gambarnya itu gambar dinosaurus. Belum tentu kayak ini, itu makan karangan aja. Kan kira-kira ada makhluk yang paling besar. Mungkin yang kita lihat sekarang baca, ya kan? Allah itu sanggup memelihara seluruh makhluknya dan diberi rezeki. Wa ma min dabatin illa Allahi rizquha. Jangan khawatir, ya kan, kehilangan rezeki. Orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar, ya kan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tadi itu ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu malaikat yang ngomong di situ. Ya. Allah menurunkan para malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Allah mengirimkan ribuan malaikat mendampingi kita itu. Jadi nggak ada rasa khawatir. Di Palestina sana itu anak-anak yang umur 7 tahun, 10 tahun itu udah berani berjihad. Karena dia sudah paham soal ini. Mati syahid, hidup mulia. La ilaha illallah. Begitu juga kita di sini. Betul loh. Ukurannya seperti itu. Di jalan Allah mati, waduh itu udah syahid.
Kalau tidak jalan Allah, bukan syahid namanya, sahid. Kalau kita ini matinya mati syahid, Pak. Tapi kalau orang yang nggak jalan Allah, itu matinya mati syahid, bukan mati syahid. Nah, jadi untuk mati syahid itu Pak, dulu itu begitu ada perintah jihad, langsung Pak ada yang lagi kelonan, lagi tanggung mas, paro, langsung cabut berangkat medan lagi. Sampai-sampai di lapangan terjadi sampai kematian, ya kan? Ternyata di situ sudah dimandikan oleh malaikat, meninggal. Karena dia belum mandi junub. Belum sempat mandi junub, masih lagi mau kumpul masjid di pengantin baru. Kan? Tapi begitu ada panggilan jihad, langsung berangkat. Dulu orang-orang itu kan melawan orang-orang jahiliyah, kafir, orang kafir. Tuhannya ada 360. Disuruh percaya dengan Tuhan yang satu, ya Allah. Berat. Kira-kira pengen nggak hidup kayak Bilal? Bilal itu jangankan punya harta, dirinya aja nggak kuasa, dikuasai orang. Badannya tuh injakan kaki, majikannya Umayyah namanya. Injakan kaki untuk naik kuda. Ketika dia merdeka, dia masuk Islam, diangkat derajat menjadi muazzin Rasulullah. Meningkat lagi menjadi belum. Dari muazzin itu jadi bendahara, nabi, jadi bendahara, administrasi, keuangan. Nah, baru dia setelah itu jadi gubernur. Ya kan? Itu orangnya tuh nggak ada yang kayak di sini, nggak ada. Pokoknya ini paling ganteng ya kayak Uces ya. Ya di sini nggak ada yang kayak Bilal, kayak mukanya itu udah hitam belum. Ya kalau dia ketawa di mana-mana itu yang kelihatan cuma giginya doang. Itu Pak dilamar sama istri cantik, jilid. Coba diangkat oleh Allah jadi gubernur, buatnya istri cantik semua. Ketika ditanya, wahai Bilal, bagaimana kesan kamu sekarang Bilal jadi gubernur dan punya istri cantik? Saya lebih berkesan ketika saya waktu disiksa oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah dan sebagainya, bergantian untuk dicambuk badannya dalam keadaan telanjang, berluka, dijemur di matahari, ditimpa batu, dicambukin. Apakah kamu masih tetap mau memegang Islam atau mau mati seperti ini? Aha, jawabannya Pak. Aha. Jawabannya aha. Nabi sendiri setiap pagi diludahin, ditipukin, diberitain, tapi nggak membalas. Suatu saat ketika dia yang setiap sholat subuh itu diludahin, kemudian nggak ngeludahin lagi, dicariin sama Nabi. Mana nih orang subuh meludahin? Ternyata orang tersebut sedang sakit. Ditengok sama Nabi, dibawain obat, kasih makanan, gitu. Sampai-sampai dia mengatakan, wahai Muhammad, orang yang paling saya benci di dunia ini adalah kamu. Tapi kok kamu baik sekali dengan saya. Saya sakit yang menjenguk bukan Bilal, bukan si Abu Jahal, Abu Lahab, bukan. Oh Rasulullah yang maka dia besar. Begitu baiknya akhlak Nabi. Jadi kita ini belajar nyontoh-nyontoh Rasulullah SAW. Kita katakan dalam Al-Quran itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakara. Sungguh telah ada kepada diri Rasulullah tersebut contoh yang paling baik. Gak ada lagi contoh yang lebih baik. Gak ada lagi. Contoh yang paling baik. Nanti ini nyontoh itu tadi.
Maka orang yang mau nonton, mau mendengar, mau ucapan dan mengikuti dengan baik. Oh, Allah mengatakan begitu. Ya kan? Wa basyir ibad alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Kasih kabar gembira orang-orang yang mau mendengar ucapan Rasulullah, diteruskan dengan para sahabat, diteruskan dengan kepada tabiin, diteruskan dengan tabiin, diteruskan dengan para wali-wali, diteruskan kepada orang-orangnya yang ngajak-ngajak mau ngedengerin dan mengikuti dengan baik. Wayat tabiuna asan, mengikuti dengan baik. Nggak ada yang lebih baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Nggak ada yang lebih baik perkataan dibanding orang yang mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau pergi ke masjid, mau sholat berjamaah, masyaallah. Keuntungan luar biasa. Diundang enggak, datang sendiri, ngajak-ngajak. Nggak ada yang upain. Hanya bicara di doa Allah aja, Pak. Kemarin saya ngikut yang 4 bulan. Sudah selesai 26 hari. Nah, saya ngikutin yang 40 hari ini, tinggal sisa 16 hari. Ini tinggal 2 hari lagi untuk saya. Tapi mereka masih terus jalan ya. Masih terus jalan. Tangguh ya, tamu masa. Iya, nanti saya tabungkan lagi nanti tanggal 11, tanggal 12 kita kumpul di Kebun Bibit, Pak. Nah, ada yang malam ini udah berangkat ke sana. Tanggal 11-12 itu musyawarah provinsi. Ada pengeluaran jamaah juga di situ. Setiap anak itu satu yang 4 bulan, satu rombongan, dan satu yang 40 hari. Dua rombongan yang 40 hari. Satu halaqah. Berapa halaqah itu dilakukan? Waduh. Itu kehadirannya aja 6.000 orang. Jadi Bapak bisa lihat besok itu tanggal 1 Pak. Markas besar Kebun Bibit itu kita bisa lihat bagaimana kemegahan, bagaimana meriahnya, ya kan? Pada saat kita istilahnya musyawarah provinsi. Ukuran masjidnya 100 kali 100, Pak. Halamannya luas, ya kan? Ratusan mobil bisa masuk. Nah, jadi kemegahan, kebesaran disitulah karena dia mengamalkan sunnah. Siapa saja, di mana saja, ya, dalam keadaan bagaimana saja, kalau orang mau mengamalkan sunnah, pasti mendapatkan kejayaan. Orang banyak yang ngaku-ngaku dia ahli sunnah wal jamaah, ya kan? Ahli sunnah itu kan semuanya sunnah itu dia dilaksanakan. Begitu itu kalau sudah nggak perlu dilaksanakan. Kalau dilaksanakan berpahala, kalau nggak dilaksanakan nggak berdosa, misal rugi kalau nggak melaksanakan. Sunnah itu ada 3. Yang pertama sunnah surah, yang kedua sunnah siroh, yang ketiga sunnah sariroh. Apa itu sunnah surah? Surah itu penampilan 24 jam. Apa yang diperbuat Nabi? Mulai dari penampilan, pakaian, ucapan, perbuatan, sampai baca Quran, Pak. Itu sudah sama. Nggak boleh baca Quran ke Indonesiaan, ya kan? Apalagi kejawaan, apalagi kesundaan, apalagi kelampungan, apalagi kesulawesian. Mau tahu contohnya nggak? Orang Sunda mana yang ada Sunda sini ya? Orang Sunda ya? Ada nggak ya? Mana apa Sunda? Sehat yuk. Dalam Sundanya di mana? Ah, macam Quran ada kieu ya. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nyaho. Raos tuh.
Nang tegen darah itu tercela dulu apa baik, tapi salah itu. Salah. Oh, orang ahad misalnya ahad itu dipendekin ahad. Itu Allahu samad, Allahu samad itu ada. Orang Jawa apa? Mana apa yang Jawa nih? Menjawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya kana huwa ya kana nasta'in. Masuk angin lama-lama Pak. Mohon maaf Pak, banyak kan ada yang begitu yang Jawa. Tapi ya kali yang Jawa ngikutin Arab juga Pak. Jangan kalah Pak, jangan sama orang Lampung juga ada juga yang aneh-aneh Pak. Isasul silatil karbusil salah. Maksudnya iras. Ambil sama dengan solusi. Waladzina. Dia bilang waladzina. Saya nggak tahu resi itu apa. Rupanya setelah saya cari tahu, resi itu kemaluan perempuan. Kenapa kau bilang resina? Aladzina, allazona. Nah, kok jadi lazona? Lazona itu kemaluan laki-laki. Itu pengalaman saya ngajar ngaji. Begitu pengalaman orang Solo itu kayak gini. Tapi siapa saja entah Sulawesi, entah Jawa, entah Sunda, Pak, kalau membaca Qurannya benar, nggak ketahuan, kan? Apa ini orang Sunda, apa ini orang Jawa, apa ini orang Banten, Sunda, nggak ketahuan Pak. Itu loh. Kayak Pak ini tadi kan orang Lampung tuh, bacanya bagus. Iya, nggak ketahuan orang Lampung, padahal orang Lampung nih. Nah itu. Jadi bacaan Al-Quran itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya sunnah surah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan, malam yatahurna bil Quran balasa minni. Barang siapa yang membaca Al-Quran semaunya saja, nggak ngikutin kaidah baca Al-Quran, panjang pendek, tebal tipis, kan? Kemudian di situ ada gunnah, ada idgham, ada ikhfa, ada qol-qolan dan sebagainya. Bodoh amat. Terabas aja. Itu bukan golongan Nabi kata Allah, kata Rasulullah. Bukan golongan. Nah, oleh sebab itu kita belajar. Tuh di sini kan ada Pak Munir, belajar yang bagus. Ya kan, bagaimana menyebut alif dengan ain. Bagaimana menyebut ha dengan ha. Kemudian naik ke atas a dengan nga. Alamin dengan ngalamin. Gitu. Kemudian panjang pendek itu juga perlu, jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Kapnya itu kol-kola, enggak ada yang kol-kola kap itu. Kakiku bak. Kalau bukan kakiku itu kakiku bak. Ada desis itu. Kalau kof baru kol-kola itu ada 5 aja udah. Ba, jim, kan to, da dan kof. Udah 5 itu cukup. Yang lainnya nggak boleh. Jadi semua di kol-kola akhirnya sampai allazi yuwasab bisufi, kan yuwasab makwa yuwas wisu. Jangan dipantulin sini. Kemudian dot itu enggak kola Pak. Dot itu enggak kola. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam najal kaidahum fi tadlil. Jangan kola. Fi tadlil itu kata. Nah, pas itu. Dot itu enggak kola. Dari pangkal lidah sampai ke ujung lidah ditekan ke atas tanpa mengeluarkan udara, apalagi suara. Walau enak. Nah itu gambaran surah. Pertama sunnah surah. Yang kedua sirah. Sirah itu perjalanan. Nabi itu kerjaannya tiap hari jalan-jalan.
Tapi jalan-jalannya bukan pelesiran, bukan piknik, bukan makan cinta, tapi dakwah. Ini kemarin masjid-masjid pindah lagi kan, di sini tadi udah iman, pindah lagi ke musola sofa, pindah lagi ke sini musola Nur Sadah. Sebentar nanti pindah lagi, entar kemana lagi? Saya selesai udah sementara. Yang terakhir itu sunnah sariroh. Sunnah sariroh itu bagaimana mengingatkan umat ini supaya tidak celaka. Semuanya selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Itulah pikirannya Nabi. Ummati. Ya kan itu. An-nisa. As-sholah. Tuh. Jadi umatku yang dipikir itu umat. Bagaimana umat ini bisa taat? Kita juga ikut-ikutan berpikir. Dulu pada zaman Nabi Musa ada umatnya yang bertanya, yang udah 500 tahun dia beribadah tanpa melanggar sekejap mata pun. Bertanya kepada Nabi Musa, Nabi Musa, tolong sampaikan kepada Allah ya, kepada saya surganya yang mana? Tanya sama Nabi Musa, wahai Allah, ada hambaku yang sudah 500 tahun beribadah tidak pernah melanggar sekejap mata. Dia bertanya di mana tempatnya? Katakan kepada dia tempatnya di neraka. Begitu dia pulang dari Allah sebentar ditanya dengan hamba ini, Abid ini, gimana Nabi Musa? Kamu dengan saya nggak tega ya menyampaikannya. Udah sampaikan aja gimana? Kamu masuk neraka kata Allah. Ya sudah secara rela, nggak mau masuk neraka. Tapi tolong sampaikan lagi kepada Allah SWT, besarkan badan saya sehingga penuh ruangan neraka itu dengan badannya, sehingga tidak ada lubang yang untuk masuknya. Jadi nggak ada lagi selain dia itu yang masuk ke neraka itu nggak ada lagi, karena nggak ada pintunya udah tertutup semua. Jadi pikir yang seperti ini Pak, melahirkan hasil yang sangat luar biasa. Ya sudah, akhirnya disampaikan lagi sama Nabi Musa, wahai Allah, hambaku rela dimasukkan neraka, nggak apa-apa. Dia minta tolong besarkan neraka itu, badan saya ini sehingga memenuhi neraka, sehingga tidak ada lagi yang masuk selain saya. Maka sudah sampaikan kepada Habib bahwa kamu masuk surga. Tuh, gara-gara berpikir umat supaya masuk neraka, dia jadi masuk surga. Itu juga begitu berpikir ya Pak. Gimana nanti tetangga kita di kampung ini bisa guyup masuk ke dalam masjid, ramai-ramai masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang beriman itu yang senantiasa dia meramaikan masjid, memenuhi masjid, cinta masjid, gitu loh. Yang mana nanti ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah SWT, ya kan? Yang pertama imam yang adil, ya. Ada yang kedua itu laki-laki, gitu. Hatinya itu digantungkan ke masjid. Ada orang yang sudah tua, ya kan? Ya, di masjidnya aktif 5 waktu berjamaah, sholat malamnya nggak pernah tinggal. Ini dilindungi oleh Allah. Ada laki-laki lagi, ya lumayan lah gantengnya mah kayak Pak Jes lah, kira-kira. Digoda sama laki-laki, sama perempuan yang cantik gitu, cantik gitu. Dia ajak berkencan. Apa jawaban si Jes ini? Maaf, ini akhafullah. Maaf ya, saya nggak bisa melayani kamu. Saya takut kepada Allah SWT. Nah, ini dilindungi Pak itu orang yang seperti ini. Sekarang Pak, kan dibikin kan ratu kecantikan lampu misalkan, ratu lampu sampai ada ratu dunia Pak. Semakin dia jadi ratu, semakin tinggi pasarannya, mahal harganya. Sehebat-hebatnya, secantik-cantiknya ya ratu, ya kan, dunia
nggak ada yang mau makan ludahnya. Misalnya suruh minum, suruh minum, ada nggak? Wow, kalau bidadari itu Pak, ludahnya itu kalau misalnya dia jatuh ke laut Pak, manis semua, wangi semua lautan itu, nggak ada asin lagi, manis. Itu. Jadi sekarang jangan terkesan dengan orang cantik Pak. Kalau ngeliat orang cantik, di rumah lebih cantik. Ya, makanya kalau yang masih bujang ya pilih ya, jangan yang masalah yang cantiknya, tapi yang taatnya. Cantik bisa dibuat, kadang-kadang itu bisa dibuat. Ada lagu Jawa tuh yang katanya bahasanya sengak, katanya apa? Nggak ngerti saya sengak itu apa? Ya kan cantik orangnya tapi bahasanya sengak ada. Ya kan? Wes yo ben apa ya walaupun sengak-sengak kena ayu. Ya kan? Nah, yang enak itu adalah orang yang taat. Wah, nikmat itu. Dan yang Mas Turut mau kan kita mau pergi ke sebelah lancar. Enak. Bapak yang mentang-mentang udah mau sih ngomongin istri aja, kan? Enggak begitu. Walaupun waktu juga seperti itu, contohnya. Jadi kita itu jangan terkesan dengan wanita cantik. Kalau melihat orang cantik kita berlindung oleh Allah SWT. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Nisa perempuan itu menjadi fitnah. Ya kan? Jangankan kita mau sampai berzina, maka kita lihat aja berdosa makanya. Hati kita ini bisa kotor apabila salurannya itu kotor. Hati ini salurannya ada 4 Pak. Yang pertama ini mata, yang kedua telinga, yang ketiga mulut, yang keempat pikir. Kalau misalnya hatinya itu bagus, pikirannya bagus, matanya juga mau mana-mana yang enggak, ya kan? Mau melihat ciptaan Allah SWT. Ya Allah, maha besar Allah menciptakan langit tanpa tiang. Masya Allah, kalau gunung begitu besar jadi ciptakan, ya kan? Bisa segala-galanya Allah. Itu orang yang berpikir tentang mengenai masalah kejadian Allah SWT itu dapat pahala 2 tahun ibadah. Itu waktu itu Nabi berjalan-jalan ketemu dengan Ibnu Abbas. Enggak, Wahai Abbas, apa yang kamu pikirkan? Saya itu pikiran kejadian alam ini. Masya Allah, alam kan besar kan? Allah SWT menciptakan satu kan alam semesta ini tanpa ada bantuan makhluk sedikit pun. Inilah Allah, ya kan? Maha besar itu Allah, maha besar itu Allah maha mencipta, maha segala-gala maha. 99 itu diawali dengan maha semua. Maha kasih, maha sayang, juga maha menyiksa. Kadang-kadang kalau saya sayang, ya kan, udah senang aja deh. Nggak tahu dibaliknya kasih sayang itu Allah juga maha menyiksa. Bagi orang yang nggak tahu, kata lagu dan titik puspa itu, ya kan, buku malam judulnya. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Kan itu. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Itu lagunya Ebit Gis Adi itu paham bener aja kayaknya kata saya kayak saya mungkin juga menyanyi tapi sekarang nggak jadi lagi nyanyi lagi banyak menurut nyanyi tapi itu mumpung masih ada waktu ada kesempatan segeralah kita mengumpulkan bekal kita perjalanan yang jauh. Itulah akhirat. Dunia sementara, akhirat selamanya. Mau tidak mau dunia pasti kita tinggalkan. Suka nggak suka pasti kita tinggalkan. Dan itu memang menuju ke akhirat itu lagi. Jadi standarnya kita bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan pangkat tinggi, tapi standarnya orang yang inna, ya kan? Khalaqnakum min dzakarin wa unsa, dan wa qulna ta'awun. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan dari satu manusia bersuku-suku bangsa. Tapi yang di sisi Allah yang mulia adalah
akhlaknya yang mulia, ketakwaannya. Jadi kita berusaha untuk berlomba-lomba dalam ketakwaan. Ketakwaan itu adalah takut kepada Allah. Yang paling utama ketakwaan itu adalah jihad fisabilillah, keluar di jalan Allah dalam seumur hidup 4 bulan. Dalam 1 tahun 40 hari, di dalam 1 bulan 3 hari, di dalam 1 hari 2,5 jam. Coba diatur seperti itu ringan. Kalau sudah hidup itu tertib, ditingkatkan 1 hari 8 jam. Ya, 1 bulan 10 hari, bukan 60 hari lagi. Dalam 1 tahun 4 bulan. 4 bulan. Dalam setahun 6 bulan. Ya, gitu. Saya insya Allah seumur hidup akan untuk jadi maksud hidup. Jadi hidup untuk berdakwah, dakwah sampai mati. Kata orang India apa? Kan? Karti marti karena hidup untuk berdakwah, dakwah sampai mati. Subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.